Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang yang baik untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan bahas proposal skripsi bab 1. Apa aja isinya? Jadi bab 1 isinya biasa ini ya, pendahuluan. Isi yang pertama latar belakang masalah. Kemudian 1.2-nya rumusan masalah, kemudian 1.3-nya batasan masalah, 1.4-nya tujuan penelitian, kemudian 1.5-nya manfaat penelitian, kemudian 1.5.1-nya manfaat secara teoritis, kemudian 1.5.2 manfaat secara praktis. Kemudian selanjutnya 1.6 sistematika penulisan. Bagaimana mencari masalah? Jadi sebelum kita menemukan masalahnya, tentu saja kita mesti mencarinya terlebih dahulu. Yang pertama dilakukan adalah menduga-duga bahwa di sana kira-kira atau di tempat penelitian kita kira-kira ada masalah atau tidak. Setelah mencari dan menemukan masalahnya, dan kita memastikan bahwa di situ ada masalah, kemudian kita mencari topik yang serupa di artikel ilmiah. Itu bisa dicari di Google Scholar, Elsevier, dan seterusnya. Hasil diskusi bisa dari buku atau tulisan lainnya. Ini saya contohkan bagaimana cara mencari judul-judul sesuai dengan topik yang kita mau angkat. Bagaimana cara mencari masalah? Yang pertama, mencarinya sendiri dari awal sampai menemukan masalahnya. Ini tentu saja cara paling sulit dan lama karena kita mencarinya sendiri. Belum tentu hasil pencarian kita benar pula, jadi ini cukup lama waktunya. Terus selanjutnya belajar dari ide-ide sebelumnya. Jadi itu bisa dari jurnal, dari buku, hasil diskusi, dan lain-lain. Di sini kita akan terbantukan dengan mudah mencari masalah dengan cara menemukan masalah yang ada pada penelitian sebelumnya, sehingga kita bisa terbantu menemukan masalah dengan mudah dan cepat. Yang berikutnya, menyesuaikan dengan ide-ide orang sebelumnya, supaya tidak terlalu jauh dipahami orang lain. Misalnya mencari judul yang serupa dengan ide-ide orang lain sebelumnya, yang lagi ngetren, yang ide yang lagi naik daun seperti itu. Jika tidak bisa berkunjung ke keadaan suatu tempat yang lebih maju, bisa membacanya melalui jurnal, buku, tulisan, video, media online, dan media lainnya. Di sini kadang kita pergi ke wilayah tertentu. Bagi masyarakat itu ada sebuah masalah, tapi bagi mereka tidak dianggap masalah karena itu menjadi hal yang biasa bagi mereka. Tapi ketika kita melihat ke daerah yang lebih maju seperti itu, jadi mereka menganggap masalah serius atau masalah besar karena mereka paham terhadap bagaimana
kondisi yang seharusnya mereka jalani. Tapi di daerah-daerah tertentu, itu seharusnya menjadi masalah, tapi tidak dianggap masalah. Masalah kecil, masalah sepele, kayak gitu. Seperti itu. Jadi kita perlu berkunjung suatu tempat yang lebih maju, atau bisa membacanya melalui media-media online, buku maupun jurnal-jurnal. Tujuan membaca jurnal topik terkait. Yang pertama, mempermudah menemukan masalah, tujuan, dan solusi. Berikutnya, mengetahui sejauh mana riset terdahulu atau pendahulu. Kemudian, mengetahui topik penelitian yang sedang tren. Ini contoh tabel tabel peneliti atau topik riset sebelumnya. Bisa dibaca sendiri ini ya. Kemudian selanjutnya kita melakukan observasi. Observasi di sini tujuannya untuk memastikan masalah yang diduga memang terjadi pada objek penelitian. Jadi kita telah menduga sebuah masalah di tempat objek penelitian tertentu, tapi kita harus memastikan dengan melakukan observasi bahwa di tempat tersebut masalahnya benar-benar ada. Kemudian menemukan masalah. Setelah memahami masalah, kemudian kita mampu menjelaskannya. Kemudian menemukan masalah dengan cerita atau narasi tertentu, sehingga masalah ini layak untuk diangkat menjadi sebuah penelitian. Apa saja sebaiknya yang dicantumkan dalam menulis pendahuluan? Yang pertama, paragraf dari umum ke khusus. Jadi menceritakan hal-hal umum terkait penelitian, kemudian merucut ke hal-hal yang khusus. Poin selanjutnya menceritakan sekilas keadaan objek penelitian. Misalnya keadaan objek penelitiannya di daerah 3T. Kita masalahnya atau solusinya membuat sistem atau aplikasi. Jadi kita perlu menceritakan perkembangan masyarakat di sana dalam memakai komputer atau smartphone, kemudian kondisi akses jaringannya bagaimana, itu diceritakan. Poin selanjutnya, di setiap pendapat atau opini, jangan lupa cantumkan kutipan. Selanjutnya, satu paragraf fokus menceritakan masalah yang ditemukan oleh teman-teman. Poin selanjutnya, menjelaskan perkembangan topik penelitian yang akan diangkat, sampai mana penelitian dengan topik-topik terkait. Kalau bisa lebih dari satu ya. Kemudian menjelaskan apa keunikan atau kelebihan penelitian yang akan dilakukan dibandingkan penelitian terdahulu. Kira-kira kita mau meneliti terkait apa keunikannya atau kelebihan yang kita teliti ke depannya. Bisa dari segi perangkat lunaknya, algoritmanya, atau dari segi tampilannya. Kemudian sebaiknya menjelaskan penelitian yang sebelumnya yang telah berhasil untuk meyakinkan pembaca bahwa penelitian yang
dilakukan akan berhasil. Selanjutnya, menjelaskan harapan yang ingin dicapai dalam penelitian teman-teman. Setelah itu, menentukan rumusan masalah. Rumusan masalah di sini, peneliti berusaha mencari jawaban atas pertanyaan yang dikemukakan, sehingga penelitian memiliki suatu kesimpulan. Tentu saja di sini rumusan diambil dari masalah yang ditemukan sebelumnya. Jadi tidak jauh dari masalah yang ditemukan. Tujuan penelitian untuk membuktikan atau menguji tentang kebenaran dari berbagai pengetahuan yang sudah ada. Kemudian untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru. Jadi kita bisa mengetahui lebih jauh atau menemukan sesuatu yang baru. Berikutnya sebagai pengembangan dari pengetahuan mengenai suatu bidang keilmuan yang sudah ada. Dan tujuan penelitian ini harus selaras dengan rumusan masalah yang tadi, teman-teman. Kalau menurut Sugiono tahun 2011 mengungkapkan bahwa tujuan penelitian yaitu agar data dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan. Sedangkan hasil dari penelitian akan memperoleh suatu pengetahuan baru sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Kemudian menurut John Locke dan teman-teman, jadi tujuan penelitian adalah untuk menunjukkan serangkaian pertanyaan mengenai mengapa Anda ingin melakukan penelitian atau riset dan apa yang ingin Anda dapatkan. Jadi apa kira-kira sebenarnya yang ingin kita dapatkan dari hasil riset kita. Kemudian selanjutnya batasan penelitian. Jadi tujuan pertama supaya tidak meluas dan melebar terlalu jauh. Karena ketika meluas, ketika melebar terlalu jauh nanti waktunya nggak cukup atau dananya yang nggak cukup. Poin kedua, sesuaikan dengan perangkat biaya dan waktu yang kita miliki atau dengan ketentuan oleh pihak universitas. Dalam hal ini kita bisa melakukan riset selama 6 bulan atau dalam waktu 1 tahun. Contohnya, penelitian tidak hanya sampai tahap uji user. Kemudian hanya menjelaskan materi A. Jadi tidak melebar ke materi-materi yang lain. Karena ketika kita melebar ke materi yang lain mungkin membutuhkan waktu dan biaya yang cukup. Dan tidak mampu kita implementasikan penelitian kita. Manfaat penelitian. Yang pertama, teoritis, ini manfaatnya untuk peneliti-peneliti selanjutnya. Kemudian praktis, jadi untuk mungkin bermanfaat bagi objek di mana tempat kita melakukan riset. Lokasi atau objek atau sampel penelitian. Lokasi atau subjek, objek atau populasi penelitian yang dilengkapi dengan alasan rasional
ya perlu dicantumkan untuk memperoleh informasi sejauh mana generalisasi keberlakuan kesimpulan penelitian. Jelaskan di sini keadaan objek penelitian. Alasan sebaiknya dikaitkan dengan rumusan dan latar belakang masalah, tujuan penelitian, dan teknik analisa data. Bagaimana kita menentukan judul penelitian? Tentu saja sebaiknya setelah memahami masalah, setelah membuat rumusan, setelah membuat batasan penelitian dan metode penelitiannya. Rekomendasi judul minimal terdiri dari yang pertama kata kerja, kemudian apa yang dilakukan, kemudian objek penelitiannya apa. Misalkan di sini ada kata rancang bangun, kemudian aplikasi berbasis augmented reality, kemudian pengenalan tanaman obat tradisional. Atau contoh yang kedua, membuat aplikasi simulasi materi N di sekolah menengah. Nah, itu contoh-contohnya, jadi bisa dipahami kira-kira sampai di sini. Bagaimana sebaiknya merangkai judul? Yang pertama, mengangkat judul yang sedang tren atau isu yang sedang tren. Contohnya, pada saat ini banyak orang yang tenggelam di lautan saat berwisata. Setelah ditelusuri, ternyata masalahnya mereka tidak sempat membaca aturan atau prosedur atau tidak lengkap menggunakan alat ketika tiba-tiba terjadi hal-hal yang tidak inginkan. Nah, di sini kita solusinya bisa membuat media sehingga orang-orang bisa membaca aturannya sebelum terjun ke lautan. Atau kita bisa membuat betapa penting perlengkapan snorkeling dengan menggunakan media learning sebelumnya. Terus yang kedua, judul yang menarik akan membangkitkan gairah pembaca, kemudian termotivasi untuk membaca tulisan kita. Tentu saja secara menyeluruh. Jadi judul itu sangat penting mempengaruhi pembaca untuk membaca pada tulisan-tulisan selanjutnya. Misalnya ketika mereka membaca buku, membaca judul maksudnya, mereka akan membaca abstrak. Ketika abstraknya bagus, kemudian akan membaca pendahuluan sampai kesimpulan. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan sebuah judul menurut Noviah dan Untari. Yang pertama, judul harus mempunyai pertalinan dengan topik serta pokok pikiran. Yang kedua, ekonomis. Judul tidak perlu terlalu panjang, maksimal 15 kata, cukup singkat saja. Yang ketiga, jelas. Meskipun ekonomis, judul harus tetap jelas maknanya. 4. Provokatis. Judul harus mampu memancing rasa ingin tahu pembaca, sehingga tertarik untuk membacanya. Karena ada pepatah bijak, pengetahuan berasal dari rasa ingin tahu, dan kepastian berawal dari ragu-ragu. Poin kelima, logis. Dari sudut logika, makna yang terkandung dalam judul seyogyanya dapat dipertanggungjawabkan.
Contoh, misalnya di bidang grafika. Rancang bangun aplikasi berbasis augmented reality pengenalan tanaman obat tradisional di wilayah A. Setelah mencari juga, bisa juga visualisasi karakter video animasi 2D Legenda Putri Mandalika. Ini mungkin lagi ngetren ini tentang Mandalika. Kita bisa angkat judul itu, teman-teman. Selanjutnya contoh di bidang multimedia atau multimedia learning. Yang pertama judulnya membuat tutorial virtual berbasis video snorkeling di pantai A. Atau membuat tutorial virtual berbasis animasi snorkeling di pantai A. Kemudian pengembangan media pembelajaran pengenalan jenis-jenis ikan berbasis 3D di sekolah A. Mungkin ketika kita langsung melakukan snorkeling itu berbahaya. Jadi dibuat dulu medianya. Sehingga ketika nanti suatu saat setelah mereka dewasa itu langsung mengenali seperti itu. Atau cukup umur. Nanti langsung mengingat masa-masa saat mereka belajar tentang jenis-jenis ikan. Contoh judul di bidang sistem informasi geografis, bisa juga di sini membuat sistem informasi geografis wisata sekitar kawasan Samota. Ini lagi ngetren tentang Samota. Kemudian bisa juga judulnya sistem informasi geografis berbasis web penginapan wisatawan di Sumbawa. Oke, sekian. Semoga dapat pelajaran hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.